Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih di mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang kesehatan lingkungan dan masalah perumahan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kesehatan kerja dan higien perusahaan. Nah, sebelum membahas materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3 yang telah bekerja sama untuk menyusun materi pembelajaran ini. Nah, yang pertama ada Umi Mufidah Maudina, yang kedua ada Esa Rizky Oktavianing Tias, yang ketiga ada saya sendiri Lutfiana Halimatus Azizah, dan yang terakhir ada Atilia Prasanti. Berbicara mengenai kesehatan kerja dan higien perusahaan erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, di mana objek dari kajian ilmu kesehatan masyarakat adalah masyarakat, terutama dari aspek kesehatannya, di mana kesehatan kerja merupakan salah satu aplikasi dari kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja, yang mana kesehatan kerja ini merupakan bagian dari kesehatan masyarakat ataupun aplikasi dari kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat pekerja dan juga masyarakat lingkungannya. Lalu, bagaimana sih prosedur penerapan kesehatan kerja serta higien perusahaan yang tepat? Cari tahu jawabannya yuk di video kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mufidah Maudina. Kali ini akan menjelaskan materi tentang pengertian kesehatan kerja dan determinan kesehatan kerja. Materi yang pertama yaitu pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah aplikasi dari kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja, bisa perusahaan, pabrik, kantor, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja adalah masyarakat yang bekerja dan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Kesehatan kerja merupakan terjemahan dari occupational health yang cenderung diartikan sebagai lapangan kesehatan yang mengurusi masalah-masalah kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat pekerja. Menurut Sumakmur tahun 1991, hakikat dari kesehatan kerja ini meliputi dua hal. Yang pertama, sebagai alat untuk meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, dan yang kedua, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan efisiensi dan produktivitas. Nah, jika dilihat dari segi ekonomi, jaminan kesehatan kerja bagi tenaga kerja ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja. Namun, lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena tujuan akhir dari kesehatan kerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja yang seoptimal mungkin. Karena kesehatan ini sangat mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu determinan kesehatan kerja. Determinan kesehatan kerja merupakan prakondisi untuk mencapai tujuan dari kesehatan kerja yang menguntungkan bagi masyarakat pekerja. Terdapat tiga hal yang mempengaruhi determinan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu beban kerja, yang kedua beban tambahan, dan yang ketiga adalah kemampuan kerja. Yang pertama yaitu beban kerja. Nah, beban kerja ini dapat berupa fisik, mental maupun sosial, tergantung dari jenis pekerjaan si pelaku. Nah, kaitannya dengan beban kerja ini, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mengandalkan fisiknya dalam bekerja, dan ada juga yang lebih mengandalkan mental atau sosialnya dalam bekerja. Yang kedua yaitu beban tambahan. Di samping beban kerja yang harus dipikul, pekerja atau karyawan sering mendapatkan beban tambahan di lingkungan pekerjaannya. Nah, beban tambahan ini berupa kondisi atau lingkungan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan pekerjaan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi beban tambahan. Di antaranya yaitu yang pertama faktor fisik. Nah, fisik ini contohnya penerangan atau pencahayaan yang kurang. Lalu kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, suara yang bising, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor kimia, merupakan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan
gangguan kerja. Misalnya bau gas, asap atau uap, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor biologi. Nah, faktor biologi ini berupa hewan atau tumbuhan. Contohnya nyamuk, lalat, tumbuhan yang tidak terawat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor fisiologi, merupakan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh atau ergonomi. Contohnya ukuran meja atau kursi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial psikologi. Nah, faktor ini merupakan gangguan berupa ketidakharmonisan di lingkungan kerja. Contohnya gosip, geng, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kemampuan kerja. Kemampuan seseorang dalam bekerja itu berbeda-beda, tergantung kapasitasnya, karena kapasitas setiap orang itu berbeda. Nah, kapasitas merupakan kemampuan yang dibawa dari lahir oleh seseorang yang terbatas. Kapasitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kesehatan ibu dan gizi, genetik, dan lingkungan. Artinya faktor gizi juga sangat penting dalam kapasitas seseorang. Artinya perusahaan juga harus melakukan program perbaikan gizi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Sekian pemaparan materi tentang pengertian kesehatan kerja dan determinan kesehatan kerja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Esa. Saya Sariski, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor fisik dalam kesehatan kerja. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan atau bising adalah bunyi yang tidak kita inginkan atau kehendaki. Kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan, antara lain dapat menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran maupun ketulian. Di samping itu, kebisingan juga dapat mengganggu komunikasi. Dengan suasana yang bising memaksa para pekerja untuk berteriak dalam berkomunikasi, sehingga dapat memicu timbulnya miskomunikasi. Untuk mengurangi suara bising di tempat kerja, biasanya para pekerja dianjurkan untuk menggunakan penutup telinga. Yang kedua adalah penerangan atau pencahayaan. Penerangan yang kurang di tempat kerja bukan saja akan menambah beban kerja karena mengganggu pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan kesan kotor, pengap, dan juga lembab di lingkungan kerja. Akibat dari kurangnya penerangan di lingkungan kerja akan menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi para karyawan ataupun pekerja. Untuk mengurangi kelelahan akibat pekerjaan dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut, dengan penerangan kontras, meningkatkan penerangan, dan juga mengatur tenaga kerja dalam shift sesuai dengan umurnya. Selain itu juga dalam mendirikan bangunan perlu juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan seperti jarak antara gedung satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mengganggu masuknya cahaya matahari ke tempat kerja maupun ke bangunan tersebut. Yang kedua, jendela-jendela dan lubang angin untuk masuknya cahaya matahari harus cukup, sekurang-kurangnya 1/6 dari luas bangunan. Faktor yang ketiga adalah bau-bauan, di mana yang dimaksud dengan bau-bauan dalam kaitan dengan kesehatan kerja adalah bau-bau yang tidak enak di lingkungan kerja dan mengganggu kenyamanan kerja. Bau-bau sebenarnya merupakan jenis pencemaran udara yang tidak hanya mengganggu penciuman, tetapi juga dari segi higienis pada umumnya. Yang selanjutnya ada faktor manusia dalam kesehatan kerja. Aspek manusia merupakan faktor penting dalam mencapai keselamatan dan kesehatan kerja. Ada dua faktor penting dalam aspek manusia. Yang pertama, ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti peraturan atau hukum, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan tentang bagaimana melakukan kerja, termasuk menggunakan peralatan kerja. Terdapat dua misi ergonomi, yaitu penyesuaian antara peralatan kerja dengan kondisi tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua, apabila peralatan kerja dan manusia tersebut sudah cocok, maka kelelahan dapat dicegah dan hasilnya lebih efisien. Yang selanjutnya adalah psikologi kerja.
Pekerjaan apapun akan menimbulkan reaksi psikologis bagi yang melakukan pekerjaan itu sendiri, baik reaksi negatif maupun reaksi positif. Selanjutnya, aspek lain dari psikologi kerja yang sering menjadi masalah kesehatan kerja adalah stres. Untuk mengelola stres, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber atau penyebab stres tersebut. Berikut beberapa faktor yang sering menjadi penyebab stres di lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri pekerja itu sendiri dan juga faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan kerja. Yang ketiga adalah kecelakaan kerja. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja. Sumakmur 1998 membuat batasan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Terdapat dua penyebab kecelakaan kerja, yakni faktor manusia dan juga kondisi lingkungan. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, terdapat 4 macam klasifikasi kecelakaan akibat kerja. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk, terjepit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah klasifikasi menurut penyebab, misal mesin, alat angkut, peralatan lainnya. Yang ketiga ada klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan, seperti patah tulang, renggang otot, memar, amputasi, luka di permukaan, gagar otak atau remuk, luka bakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh, seperti luka di kepala, leher, badan, anggota badan atas, anggota badan bawah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian hygiene perusahaan. Nah, hygiene perusahaan dan juga kesehatan kerja merupakan salah satu bagian dari kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, serta masyarakat umum yang menjadi konsumen dari hasil produksi suatu perusahaan. Nah, Hiperkes adalah lapangan kesehatan yang meliputi pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja melalui upaya pengobatan, perawatan, serta penciptaan hygiene perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan hygiene perusahaan sendiri merupakan spesialisasi kesehatan lingkungan yang meliputi tindakan pencegahan serta pengendalian faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan karyawan yang bersifat medis. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan dari hygiene perusahaan. Nah, tujuan dari hygiene perusahaan yang pertama adalah agar masyarakat pekerja, baik itu pekerja perusahaan, petani, PNS, ataupun pekerja bebas lainnya dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun kesehatan sosial. Nah, yang kedua adalah agar masyarakat di sekitar perusahaan dapat terlindung dari adanya bahaya-bahaya pengotoran ataupun limbah-limbah dari hasil produksi di perusahaan. Itulah mengapa ada prosedur pendirian perusahaan yang harus menyertakan AMDAL ataupun analisis mengenai dampak lingkungan ketika ingin mendirikan perusahaan. Salah satunya adalah agar melindungi masyarakat dari adanya pencemaran-pencemaran akibat hasil produksi di perusahaan. Nah, yang ketiga adalah agar hasil produksi dari suatu perusahaan itu aman dan juga tidak membahayakan masyarakat sebagai konsumennya. Sedangkan tujuan yang keempat adalah agar efisiensi kerja dan daya produktivitas dari karyawan suatu perusahaan itu dapat meningkat, yang akan berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan. Saya Adelia Prasanti akan menjelaskan slide mengenai fungsi keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Ada fungsi kesehatan kerja, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian praktek kerja termasuk desain tempat kerja.
Yang kedua, memberikan informasi, edukasi, serta pelatihan mengenai kesehatan kerja dan APD. Lalu ada fungsi keselamatan kerja, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program sebagai antisipasi, identifikasi, evaluasi, serta praktek berbahaya. Kemudian ada peran keselamatan dan kesehatan kerja dalam ilmu K3, yaitu berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja melalui promosi kesehatan, pemantauan, dan survei kesehatan guna meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja. Selanjutnya ada usaha-usaha dalam hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kerja, efisiensi, dan daya produktivitas tenaga manusia. Yang ketiga, pemberantasan kelelahan kerja dan peningkatan gairah kerja. Contoh dari kegiatan hiperkes yang selanjutnya adalah sanitasi perusahaan. Nah, sanitasi perusahaan ini sendiri merupakan tindakan untuk menciptakan kebersihan, menjaga kesehatan, serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja di dalam perusahaan yang memenuhi persyaratan hiperkes. Nah, program sanitasi perusahaan ini sendiri dapat meliputi beberapa program, antara lain program pendidikan dan pelatihan sanitasi. Yang kedua ada hygiene perorangan, di mana pada program hygiene perorangan ini sendiri setiap karyawan diwajibkan untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik itu kesehatan tubuh maupun kesehatan pakaian serta kesehatan lingkungan kerja, yang meliputi program-program seperti pemeriksaan kesehatan untuk penerimaan calon karyawan dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan program yang selanjutnya adalah tindakan terkait pencegahan gangguan kesehatan perusahaan yang meliputi pendidikan serta penyuluhan hiperkes, pemeriksaan kesehatan rutin, serta peningkatan gizi dari karyawan suatu perusahaan. Dari materi yang telah kami paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesehatan kerja serta hygiene perusahaan merupakan bagian penting dari upaya kesehatan masyarakat, di mana kesehatan kerja merupakan aplikasi dari kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat pekerja dan juga masyarakat di lingkungan perusahaan. Nah, kesehatan kerja dan hygiene perusahaan ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat pekerja serta masyarakat sekitar perusahaan dari adanya bahaya penyakit-penyakit yang berasal dari aktivitas perusahaan ataupun adanya kecelakaan kerja dalam aktivitas perusahaan. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan hygiene perusahaan serta kesehatan kerja dalam lingkungan perusahaannya. Nah, apabila ada yang kurang jelas ataupun ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan melalui Elena ya teman-teman. Nah, itu dulu dari kami kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.